Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Sri Wahyuningsi. Saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses kedatangan Jepang ke Indonesia. Proses kedatangan Jepang ke Indonesia diawali dengan menargetkan daerah yang kaya akan sumber daya alam terlebih dahulu, seperti Tarakan, Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang. Setelah wilayah-wilayah tersebut dikuasai, barulah Jepang mendarat di Jawa, hingga berakhir dengan menyerahkan Belanda dalam perjanjian di Kalijati Subang. Dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang mulai investasi ke Asia pasca berhasil menghancurkan pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Invasi Jepang ke Asia salah satunya bertujuan menguasai sumber daya alam yang mereka butuhkan untuk kegiatan industri dan kepentingan perangnya. Oleh karena itu, ketika memasuki Hindia Belanda atau Indonesia, Jepang pertama kali mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, yang dikenal sebagai kota minyak. Mereka mendarat di sana pada tanggal 11 Januari 1942. Setelah berhasil menaklukkan Tarakan, Jepang pun mulai menguasai wilayah lainnya seperti Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, Eretan Wetan atau Jawa Barat, dan Karangan atau Jawa Tengah. Setelah serangkaian pertempuran terjadi, tanggal 5 Maret 1942, Batavia pun jatuh ke tangan Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, dilakukan perundingan antara pihak Belanda, Letnan Jenderal Terpoten, dan pihak Jepang, Jenderal Hitoshi Imamura beserta Gubernur Jenderal AWR Tijada van der Koben Steenhuis. Hasilnya tercapai kapitulasi Kalijaga yang menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia dan digantikan oleh pihak Jepang. Dengan demikian, proses kedatangan Jepang ke Indonesia diawali dengan menargetkan daerah yang kaya akan sumber daya alam terlebih dahulu, seperti Tarakan, Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang. Setelah wilayah-wilayah tersebut dikuasai, barulah Jepang mendarat di Jawa, hingga berakhir dengan menyerahkannya Belanda dalam perjanjian di Kalijati Subang. Yang kedua, sifat kependudukan Jepang di Indonesia. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran atau termasuk semiliter. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Kedua ke-5 atau dalam kurung Tommy Sudan. Untuk Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu terkenal ke-16 Asamu Sudan. Untuk Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintahan militer ini kemudian ditambah dengan angkatan laut Dai Ninan Kentai. Pemerintahan militer angkatan laut, yaitu Armada Selatan Kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pusatnya di Makassar. Dengan demikian, sifat pendudukan Jepang di Indonesia bersifat militeristik atau pemerintahan militer. Yang ketiga, tanggapan rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Awalnya disambut baik, hingga akhirnya rakyat Indonesia mengadakan perlawanan baik bawah tanah, pertempuran, dan melalui organisasi yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.